langsung mulai hostnya untuk memulai Ini host. di sini saya lihat hostnya Ibu Lingga di sini masih. Bisa ke saya? Ya, silakan dibuka sama ibu hostnya siapa ya? Ibu Lingga ya, ibu host ya. Hostnya Bu Saprida. Ya, Bu Saprida. Saya Pak Saprida. Oke, silakan Bu. Ya, langsung aja Bu, nggak apa-apa. Nggak boleh ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya banggakan, yang luar biasa. Salam sehat selalu untuk kita semua. Terima kasih saya diberi kesempatan menjadi host pada siang hari ini. Di sini kita kolaborasi di dua pulau, Sumatera dan Jawa. Luar biasa ya. SRB Sumatera Utara dan Jawa Barat dan Sumatera Selatan. Luar biasa sekali di level 4 ini. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Semoga kita diberi kesehatan, berjalan dengan lancar webinar singkat ini, dan semoga semoga bermanfaat untuk kita ke depannya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator, Pak Sudung C. Naiborhu dari SRB Sumatera Utara. Silakan Pak Sudung. Baik, terima kasih banyak Bu Saprida yang sudah memberikan kesempatan kepada kami sebagai moderator. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung di room. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang akan menjadi narasumber pada hari ini. Tentunya kami sangat menunggu-nunggu ilmu yang akan dibagikan kepada kami. Pemateri kita pada hari ini ada 3, yaitu Pak Patar dari Sumut, kemudian Ibu Linggawati dari Sumatera Selatan, dan Ibu Hijrah Fitrian ya dari Jawa Barat. Bapak Ibu yang hadir di room ini, mungkin selama webinar ini mic akan di-mute-kan untuk lebih kenyamanan kita dalam melaksanakan kegiatan ini. Untuk pemateri yang pertama itu adalah Pak Patar Manalu dari SD Negeri 173 112 Utagalu. D Negeri 173 112 Utagalu. Tapanuli Utara Pak ya? Ya, benar. Oke. Beliau akan membawakan materi mengenai bagaimana mendaftarkan akun sekolah sebagai penyelenggara, kemudian akun guru, dan akun siswa di kelas maya. Seperti itu Pak ya? Nanti untuk setiap pemateri, itu waktu yang diberikan 15-20 menit untuk menyampaikan materinya. Kemudian setelah itu akan diberikan kesempatan untuk bertanya bagi Bapak Ibu yang ada di room, boleh melalui chat ataupun nanti langsung dengan terlebih dahulu mengangkat tangan ya, dengan raise hand di chat ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu alur kegiatan kita untuk hari ini. Untuk mempersingkat waktu, untuk pemateri yang pertama, Pak Patar Manalu, waktu dan kesempatan kami berikan. Silakan Pak Patar. Ya. Terima kasih kepada Ibu host, Ibu Saprida, juga kepada Bapak moderator kita, Pak Bima, dan juga kepada Pak Patar, mohon maaf tidak ada suaranya. Iya. Halo? Sudah? Ya. Ada? Oke.
Baik, oke saya ulang kembali Bapak Ibu. Selamat siang, salam sejahtera buat Siang, kita Pak. semua. Terima kasih kepada Ibu host kita, Ibu Saprida. Juga terima kasih kepada yang memberikan room untuk kita hari ini, Pak Sudung Christopher Leborhu ya. Terima kasih juga kepada Ibu Sumsel, Ibu Linggawati ya dari Sumatera Selatan. Salam kolaborasi yang hebat antar dua pulau. Terima kasih juga kepada Ibu Hijrah Fitriani ya dari Jawa Barat ya Bu ya. Baik, izinkan saya untuk menyampaikan materi kali ini, yaitu dengan materi cara mendaftarkan akun sekolah penyelenggara, akun guru, juga akun siswa di portal Rumah Belajar, khususnya di fitur kelas maya. Nah Bapak Ibu, kenapa saya memilih itu? Karena memang awalnya ya harus dari sana dulu ya. Sekolah kita harus terdaftar dulu sebagai sekolah penyelenggara. Kalau tidak, kita tidak akan bisa memanfaatkan fitur kelas maya. Gitu. Nah sebenarnya fitur kelas maya ini Bapak Ibu hampir sama dengan Google Classroom ya. Cuma di sini di fitur kelas maya ini harus ada sekolah sebagai penyelenggara. Kalau di Google Classroom hanya guru saja ya. Nah, izinkan saya Pak Sudung, Ibu host untuk men-share screen. Silakan, Pak. Silakan, Pak. Apakah sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Screen Sudah. saya Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Sudah, Pak. Jelas. Baik. Saya singkat aja karena waktu. Jadi mengenal portal Rumah Belajar, kemudian cara mendaftarkan akun sekolah penyelenggara, cara mendaftarkan akun guru dan siswa di kelas maya. Nah, kelas maya itu adalah sebuah learning management system yang dikembangkan untuk memfasilitasi proses pembelajaran jarak jauh atau virtual, Ibu ya. Nah, sebentar Bapak Ibu. Nah, komponen apa saja yang ada di kelas maya itu? Yang pertama adalah kita harus menyediakan dulu konten pembelajaran yang berhubungan dengan kelas kita. Ya. Kemudian harus ada perangkat, baik di sekolah ataupun di rumah siswa kita. Kemudian bagaimana strategi yang kita gunakan untuk menyampaikan materi nanti yang akan kita gunakan di kelas maya. Nah, itulah sedikit komponen-komponen yang perlu dipersiapkan untuk masuk di kelas maya. Kemudian berikutnya kita langsung ke cara mendaftarkan akun sekolah sebagai sekolah penyelenggara. Nah, langsung aja ya Bapak Ibu. Kita buka langsung itu portal Rumah Belajar di situs belajarkemdikbud.go.id. Kemudian nanti kita masuk di kelas maya. Nah, selanjutnya ini cara mendaftarkan akun di kelas maya. Kita harus mempersiapkan dulu email sekolah kita, kemudian NPSN sekolah kita, baru nanti kita tunggu validasi dari Pusdatin atau Kemdikbud. Nah, caranya adalah kita perhatikan ini Bapak Ibu, kita harus mengisi user ID yang paling utama adalah kita gunakan huruf kecil semua tanpa spasi. Nah, biasanya orang melakukan kesalahan di sini, ya, sehingga sekolahnya di akhir nanti sekolahnya tidak bisa diterima atau tidak terdaftar. Nanti akan ada tanda tidak bisa didaftarkan. Padahal masalahnya hanya sepele sekali, yaitu di ID ISER yang di atas ini Bapak Ibu harus menggunakan huruf kecil semua tanpa spasi. Nah, itu yang pertama yang harus dicatat oleh kita semua sebagai sekolah penyelenggara. Kemudian siapkan email sekolah kita.
dan nomor telepon atau handphone dari kepala sekolah kita. Nah, saya beberapa hari ini tatap muka di beberapa sekolah. Mereka mendaftarkan akun sekolah sebagai penyelenggara. Kendalanya adalah sekolahnya belum mempersiapkan email atau ada emailnya, tetapi emailnya itu sudah lupa passwordnya, sudah tidak aktif lagi. Nah, itu masalah yang saya hadapi beberapa hari ini ketika saya sosialisasi tatap muka di beberapa sekolah di kecamatan saya. Nah, yang pertama sekali harus dipersiapkan adalah itu tadi, yang paling penting adalah email sekolah kita yang aktif dan juga nomor telepon atau handphone yang ada di sekolah kita. Nah, itu cara mendaftarkan akun sekolah sebagai sekolah penyelenggara. Nah, yang harus diingat sekali lagi, saya ulang sekali lagi, nanti ketika mendaftar ID user itu yang paling atas ini, Bapak Ibu, kita gunakan huruf kecil, semuanya tanpa spasi. Nah, hanya itu yang kendala di sini adalah hanya itu. Kadang kita sering lupa, kadang kita bikin spasi ya. Misalnya ID usernya adalah SD negeri sekian-sekian. Dia menggunakan SD spasi negeri, nah sehingga nanti tidak bisa diterima oleh sistem gitu. Nah, itulah cara mendaftarkan sekolah sebagai sekolah penyelenggara. Nah, ketika sekolah kita sudah terdaftar nanti, akan ada disuruh menunggu validasi dari pusat data informasi ataupun Pusdatin. Kita nanti disuruh bersabar menunggu beberapa hari atau beberapa minggu, bahkan beberapa bulan. Itu ya. Nah, tapi kemarin saya kasih solusi kepada Bapak Kepala Sekolah atau Ibu Kepala Sekolah yang sudah mendaftarkan akun sekolah mereka. Saya minta bantuan kepada narasumber kita dari Pusdatin. Saya langsung WA-kan ke Bapak Heri ya, Bapak Heri atau Ibu Dwi, dan mereka langsung validasi saat itu juga. Nah, itulah salah satu keuntungan kita sebagai sahabat rumah belajar. Akses kita ke Kemendikbud itu sudah agak lebih mudah sedikit ya. Bapak Ibu, itu tadi. Kemudian yang kedua, cara mendaftarkan akun guru hampir sama dengan cara mendaftarkan akun sekolah sebagai sekolah penyelenggara. Nah, yang harus dipersiapkan untuk mendaftar sebagai akun guru adalah identitas kita sebagai guru. Nah, apa identitas kita sebagai guru yang harus dipersiapkan? Tentu saja kita harus memiliki identitas diri. Salah satunya adalah nomor induk kependudukan kita. Itu yang harus kita isikan nanti sebagai guru. Kemudian kita mengajar di kelas berapa, mengampu mata pelajaran apa. Kemudian kita pilih, yang paling penting adalah sekolah penyelenggara. Sekolah penyelenggara kita pilihlah sekolah kita yang sudah terdaftar. Nah, kemarin waktu sosialisasi itu, kan banyak itu yang sekolah-sekolah belum terdaftar. Dan guru-guru jadi kendala, mereka mau pilih ke sekolah mana penyelenggaranya nih Pak? Nah, katanya. Kemudian saya bilang, oke, karena sekolah Bapak Ibu memang belum terdaftar, silakan dulu untuk saat ini gabung ke sekolah-sekolah terdekat yang sudah terdaftar, saya bilang. Kemudian mereka memilih sekolah kami, karena sekolah kami kebetulan sudah terdaftar. Jadi guru-guru di gugus kami itu rata-rata bergabung ke sekolah kami. Nah, saya bilang nanti profil Bapak Ibu di akun guru itu bisa nanti diedit ketika sekolah Bapak Ibu sudah terdaftar. Nah, itu yang paling utama adalah untuk akun guru, mendaftarkan akun guru yang paling penting dipersiapkan adalah identitas diri kita. Kemudian sekolah penyelenggaranya, pilihlah sekolah yang terdekat wilayahnya ke sekolah kita apabila sekolah kita belum terdaftar. Nah, kemudian bagaimana cara mendaftarkan akun siswa pun demikian. Ya. Harus yang paling utama adalah kita catat dengan benar apa email dan password yang kita masukkan tadi. Jadi sebelum mendaftar kita catat dulu, kita masukkan tadi apa passwordnya, apa emailnya. Sehingga nanti ketika kita diminta login kembali, kita tidak mengalami masalah atau kendala. Sering itu kejadian, sudah didaftar dia sebagai guru kemarin ya, baru kemarin itu saya sosialisasi, sudah terdaftar dia sebagai guru. Nah, ketika dia login kembali, katanya nggak bisa Pak, kenapa? Saya lupa passwordnya Pak. Waduh, gimana ya?
gitu ceritanya. Nah, maka ketika kita mendaftar, usahakanlah dicatat semua apa-apa saja yang penting untuk kita catat. Seperti email tadi, sekolah penyelenggaranya kita masukkan di mana, kemudian email kita, password kita apa. Untuk siswa juga demikian. Nah, ketika siswa, guru, sekolah penyelenggara sudah terdaftar, maka akan sinkron lah. Semua sekolah, guru, dan siswa itu bisa saling sinkron satu sama lain. Guru bisa memberikan materi kepada siswa, guru bisa mengupload soal, bisa membuat video pembelajaran di kelasnya, kemudian bisa mengirimkannya kepada siswa. Demikian pun siswa bisa mengembalikan apa pelajaran yang diberikan oleh guru kepada mereka, dikembalikan ke guru yang bersangkutan. Saya kira demikian untuk hari ini. Untuk mendaftar di akun guru, siswa, dan sekolah penyelenggara tidak ada yang susah sama sekali. Yang harus kita ingat adalah kita tahu email kita yang aktif. Kita tahu password kita. Itu saja yang paling utama yang kita ingat untuk mendaftar di akun guru maupun siswa. Saya kira demikian Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan, nanti bisa kita saling tukar pikiran, saling berbagi satu sama lain. Demikian Pak Sudung, terima kasih. Ya, halo? Nggak kedengaran ya? Terdengar, Pak. Ya, demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya kembalikan kepada Ibu host atau Bapak moderator, silakan. Suaranya nggak dengar Pak Sudung. Oke. Baik Pak Patar, terima kasih. Terima kasih kepada Pak Patar yang sudah menyampaikan materi dengan sangat jelas ya Bapak Ibu, dengan sangat lugas. Demikianlah cara untuk mendaftarkan akun di kelas Maya, baik sebagai sekolah penyelenggara maupun sebagai guru. Apabila ada pertanyaan dari Bapak Ibu mengenai materi ini, boleh langsung di chat atau bertanya langsung dengan terlebih dahulu mengangkat tangan di chat ya, Bapak Ibu. Silakan. Baik, penanya pertama, Ibu Anissa Ratna Pertiwi. Ini Ya, Pak. Dari silakan, Jabar. Ibu, dari Jabar, silakan langsung bertanya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu ya, aktifkan videonya. Bapak, maaf mau nanya, untuk pendaftaran kelas Maya ini berarti harus satu sekolah, satu operator aja? Atau bisa misal kan maklum namanya kalau sekolah murid banyak, kalau hanya satu operator yang input kan pasti ada rasa malesnya, iya kan? Iya. Atau memang harus satu orang saja atau bisa dibantu dengan yang lainnya? Terima kasih. Baik, Pak Patar, langsung dijawab saja. Ya, terima kasih Ibu tadi ya yang bertanya dari Jawa Barat ya Ibu ya. Nah, rasanya nggak bisa kayaknya Ibu ya, karena kan yang diminta waktu mendaftar sekolah sebagai sekolah penyelenggara itu adalah NPSN ya. NPSN satu sekolah nggak mungkin ada dua lah Bu, pasti ada satu. Solusinya saya kira ketika mengerjakan seperti yang Ibu bilang tadi kan ada bisa dibagi Bu, di pekerjaannya bisa dibagi dengan bisa berbagilah, tetapi intinya satu sekolah ya harus terdaftar sebagai satu sekolah penyelenggara. Demikian Ibu ya. Karena kan NPSN satu sekolah itu hanya satu.
email satu sekolah juga hanya satu. Nggak mungkin nanti ibu buat satu sekolah itu punya MPSN 2 dan email 2. Nggak mungkin, ibu ya. Solusinya saya kira kalau dengan murid yang banyak, diusahakanlah operatornya berbagi Gantian ya. pekerjaan ya, berbagi pekerjaan. Atau Iya. waktu kami kemarin mengerjakan PMP ya, isian yang ada, isian guru, iya. Kami berbagi juga itu dari di sharing operator itunya. Kami kerjakan sendiri-sendiri di laptop masing-masing begitu. Saya rasa demikian, Ibu, yang bisa saya jawab. Ya, terima kasih. Oke, makasih Pak. Oke, baik Bu Anissa, demikian tadi jawaban yang diberikan oleh Pak Patar Manalu. Lebih kurang bahwa yang memegang kendali untuk akun sekolah kan memang hanya satu, yaitu operator sekolah ya. Dan itu kan hanya untuk membuatkan akun sekolah saja ya Bapak Patar ya, demikian ya? Ya, betul. Nanti setelah akun sekolahnya jadi, Bapak Ibu kan sudah bebas berkolaborasi untuk membuat kelas gitu Pak ya? Iya. Ya, di akun guru nanti guru bisa menambahkan kelas yang banyak. Bisa per bidang studi ditambahkan kelasnya bahkan. Ya. Baik. Oke, sangat jelas ya Bu Anissa ya. Jelas, Oke, Pak. Baik, pertanyaan berikutnya ini kami berikan kesempatan kepada Ibu Ruth Deborah Borutarigan dari Sumatera Utara. Kami persilakan untuk Ibu Ruth Deborah. Silakan Bu. Ya, selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Pak Sudung untuk kesempatan untuk bertanya tentang bagaimana cara mendaftarkan sekolah sebagai penyelenggara. Sebetulnya saya perjuangan ini Pak, di sekolah saya berjuang di kandang sendiri, rasanya untuk memberikan supaya sekolah mau jadi penyelenggara itu baru kemarin baru bisa. Tapi ya nggak apa-apa, mungkin begitu kondisi sekolah saya gitu. Sebetulnya saya sudah pernah tahun 2018 itu membuat kelas maya tanpa penyelenggara. Jadi betul kata Pak Patar, kalau misalnya kita belum didaftar sebagai penyelenggara, mungkin kita tidak bisa full mengakses semua fitur yang ada di rumah belajar. Dan pada akhirnya kelas saya itu dihapus gitu, malahan tidak di ini. Jadi kemarin kita sudah mendaftar, tapi Pak Patar saya mau bertanya, kami kemarin mendaftarnya ID-nya itu huruf pertama huruf besar, apakah itu menjadi suatu masalah nantinya? Ataukah memang saya harus mengganti ulang atau mendaftarkan ulang kembali Pak Patar? Kemudian pertanyaan saya yang kedua, kalau misalnya guru, mungkin mereka bisa secara pribadi mendaftarkan di kelas maya untuk membuat kelas mereka masing-masing. Tapi kalau misalnya untuk siswa, apakah kita yang harus mengkoordinir mereka untuk mendaftar di kelas maya, ataukah memang mereka pribadi? Menurut pengalaman Bapak lah, mungkin bisa di-share sebagai masukan buat saya untuk di rumah sekolah saya, Pak. Terima kasih, Pak. Itu pertanyaan saya. Ya, pertanyaan yang sangat bagus ya, Bu Ruth ya. Untuk pertanyaan nomor 1 tadi, ketika Ibu kemarin ya, semalam ya Ibu mendaftarkan sekolah ya? Iya, hari kalau nggak salah itu ini Sabtu ya, hari Kamis. Nah, yang mau saya tanyakan, ketika sekolahnya didaftarkan, apakah sudah terdaftar di situ catatannya di atas muncul begitu? Profil sekolahnya muncul, Pak. Profil sekolahnya muncul. Maksud saya, Bu, apakah kelihatan ada konfirmasi di atas mengatakan bahwa sekolah Anda sudah terdaftar, tunggu validasi dari pihak Kemdikbud begitu? Apakah ada semacam itu muncul di atas ketika Ibu sudah selesai? Kemarin nggak sempat pula saya perhatikan karena setelah saya daftar kemarin, kemudian saya langsung menghubungi Bu Dwi. Saya menginformasikan bahwa kami sudah mendaftar sebagai penyelenggara, memberi nama sekolah dan nomor ininya Pak. MPSN. Tapi memang ya belum saya kemarin itu tidak terpikir mungkin melihat itu. Iya,
Nah, itulah biasanya ketika kita mendaftarkan sebagai sekolah penyelenggara akan muncul itu, Bu, pemberitahuan bahwasanya sekolah kita sedang menunggu validasi dari pihak Kemdikbud. Maka tadi saya bilang ketika kita mendaftarkan sekolah sebagai penyelenggara, user ID yang paling atas itu biasanya hanya huruf kecil. Kalau yang ke bawah kedua, kan ada itu yang di bawah bagian kedua tadi. Itu betul. Sudah bisa huruf besar pakai spasi, sudah bisa. Tapi khusus user ID harus huruf kecil tanpa spasi biasanya. Baru bisa nanti dia diproses oleh sistem. Gitu. Dan yang berikut, yang kedua, pertanyaan Ibu Ruth ya. Ibu mengajar di SMP apa SMA apa SMK? SMK Pak, SMK. Nah, kalau SMP sampai SMK sudah mudah, Bu. Yang paling susah adalah kami guru SD. Kami di SD ketika kemarin itu ya membuat kelas di Google Classroom saja harus datang ke rumah-rumah memberitahu bagaimana caranya, cara menggunakan Google Classroom, cara masuknya, cara mulai dari cara melihat tugasnya, cara menguploadnya, harus kita memang langsung terjun kepada orang tua dan siswa. Kalau di kelas maya ini pun demikian kami lakukan ya. Kami pergi ke rumah-rumah orang tua dan siswa, mendaftarkan mereka langsung dan memberitahukan caranya bagaimana memanfaatkan kelas maya ini. Nah, justru kalau di SMK sudah lebih mudah dan SMP ya, Ibu tinggal kasih semacam linknya atau kasih arahan dari webinar kayak gini atau dari WA, beritahu petunjuknya sudah mengerti orang itu. Kalau SD kan masih harus dikasih disuapin lah begitu. Kalau SMP SMA sudah lumayan, tinggal memerintah begitu. Dan mereka sudah cepat tanggap ya, sudah tahu IT. Kalau SD kan masih belajar. Nah, saya rasa demikian Ibu Ruth ya. Oke, Pak. Jadi kalau misalnya untuk yang penyelenggara tadi itu Pak, misalnya lah besok mungkin atau hari ini saya misalnya cek, apakah masih bisa misalnya kalau kita ulang kembali mengganti ID-nya itu Pak? Masih bisa. Coba nanti Ibu cek dulu ya, bagaimana sekolah Ibu kemarin. Apakah sudah ada konfirmasi atau pemberitahuan semacam itu, tinggal menunggu validasi begitu? Kalau belum ada, berarti yang kemarin itu nggak direkam oleh sistem yang semalam. Oke. Makasih Bapak. Ya. Baik, terima kasih kepada Bu Ruth Deborah yang sudah bertanya. Mungkin itu banyak menjadi pertanyaan di antara kita ya Bapak Ibu. Jadi Bu Ruth tadi sudah mewakili. Apakah ada yang lain Bapak Ibu? Saya sendiri boleh ya Pak Batar ya? Boleh Pak. Silakan Pak. Begini Pak, mungkin ini problematika lah bagi kita SRB ya. Ketika kita akan mensosialisasikan produk rumah belajar ini, baik itu sumber belajar, baik itu kelas maya dan lain sebagainya. Nah, ketika kita membawakan kelas maya ini, artinya kita memperkenalkan untuk digunakan oleh teman-teman di sekolah mereka masing-masing. Mereka kadang banding-bandingkan gitu ya. Kan ada tuh banyak LMS yang lain, kan? Seperti Google Classroom, Edmodo, terus Keeping School ya. Ya, Microsoft Teams dan lain sebagainya. Kadang mereka bertanya, kan lebih repot. Ini kan Google Classroom simpel kan gitu. Nah, pengalaman saya kemarin waktu menggunakan ini kelas maya, jadi sama seperti Bu Ruth Deborah, karena dari sekolah belum membuatkan akun, jadi saya buat sendiri akun sekolah seperti itu. Saya buatkan akun sekolah, jadi seolah-olah saya itu sebagai kepala sekolah ya. Kepala sekolah atau operator sekolah lah gitu Pak ya. Nah, setelah akun sekolahnya jadi, terus saya daftar menjadi guru, kan gitu Pak ya. Setelah saya daftar jadi guru, terus saya buat kelas. Nah, saya buat kelas,
Nah, setelah saya buat kelas, baru saya coba daftarkan murid saya. Tapi saya sendiri yang buat gitu, tapi atas nama siswa. Nah, kendalanya ketika siswa sudah login dengan akun siswa, siswa ini tidak bisa menemukan sekolahnya gitu, Pak. Ya, jadi sekolah saya itu nggak bisa ditemukan. Kira-kira seperti itu, Pak. Demikian kendala yang saya hadapi. Kira-kira seperti apa penjelasannya mengenai itu, Pak? Oke. Saya rasa begini, Pak Sudung ya. Kan ketika siswa itu mendaftar, di siswa itu juga ada pilihan di situ sekolah penyelenggaranya siapa. Ketika awal siswa mendaftar kan ada juga pilihan di situ, Pak. Ya. Sekolah penyelenggara ya. Mungkin ketika Pak Sudung mendaftar itu Pak Sudung masih nebeng ke sekolah yang lain yang bukan sekolah Bapak. Saya rasa itu masalahnya kemarin itu, Pak. Karena ketika saya kemarin mendaftarkan siswa, ketika sekolah kami sudah terdaftar sebagai sekolah penyelenggara, otomatis siswa itu terpilih di sekolah, masuk ke sekolah kami sebagai sekolah penyelenggara siswanya. Demikian Pak Sudung. Oh, baik, terima kasih Pak Patar. Tapi kalau yang saya alami kan karena saya yang buat sendiri kan, jadi nama sekolahnya memang benar-benar tahu gitu Pak. Jadi waktu mendaftar akun siswa itu kan kita harus pilih sekolah kita kan gitu Pak. Ya betul. Nah, sekolah yang saya pilih itu benar-benar memang sekolah yang saya daftarkan gitu memang Pak. Sekolah Bapak sendiri ya? Itu, sekolah Bapak sendiri sesuai dengan NPSN sekolah Bapak ya? Iya, NPSN ya. Nah, jadi karena seperti itu kendalanya, jadi kemarin di sekolah jadi banyak kami menggunakan Google Classroom seperti itu. Nah, itulah mungkin salah satu kendala Pak di kelas maya. Nah, terima kasih Pak. Oke, saya jawab sedikit ya Pak Sudung ya. Nah, saya lihat Pak, masalah di kelas maya ini adalah ketika kita mendaftar itu, kadang pilihan sekolah penyelenggara itu Pak, payah ya, susah dikliknya. Ya, benar. Lalu mungkin ya kalau saya bisa kasih solusi, kemungkinan ada beberapa yang kurang pas ketika siswa tersebut mendaftar. Salah satunya mungkin ketika dia memilih sekolah penyelenggara karena dia susah, karena di sekolah penyelenggara itu tidak ada pilihan ketiknya. Misalnya kita ketikkan aja SD kita langsung dapat, nggak ada. Harus di scroll dia sampai ke bawah sampai pilihan sekolah kita benar-benar muncul. Kemungkinan dia salah pilih sekolah penyelenggara. Kemungkinan itu satu ya, kemungkinan satu. Mungkin dia salah ketika mengklik sekolah penyelenggara, dia salah pilih. Itu salah satu yang bisa. Yang kedua tadi, kemungkinan juga coba Bapak log out dulu ketika siswa tadi login, log out dulu, kemudian masuk kembali, atau di-refresh dulu pencariannya. Di-refresh dulu Google yang ada di laptop Bapak, dihapus dulu semua kejinya, kemudian login kembali. Kemudian Bapak lihat dulu apakah masih mengalami hal yang sama atau tidak. Nah, itu dua kemungkinan yang bisa terjadi, Pak Sudung. Saya kira demikian ya. Oke, baik Pak. Terima kasih atas masukannya. Besok akan dicoba kembali untuk menggunakan fitur kelas maya ini. Bapak Ibu, kalau misalnya tidak ada lagi yang mau bertanya, sebelum ya. Pak Sudung, kami serahkan kepada narasumber. Ya, Pak. Mohon maaf Pak Sudung sebentar ya. Sepertinya Pak Sudung ada kayaknya yang mau masuk room tapi tidak diizinkan oleh host atau coba dicek dulu Bapak Ibu apakah ada yang mau masuk room kita tetapi tidak bisa. Sepertinya tadi teman saya ada di yang sini tidak ada Pak. Oh ya. Yang menunggu tidak ada Pak. Oke Pak, kalau nggak ada. Baik. Terima kasih kepada Pak Patar. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah bertanya. Selanjutnya sebelum kami serahkan kepada narasumber berikutnya, silakan kepada Pak Patar untuk memberi
kesimpulan atau rangkuman mengenai kelas Maya ini. Terima kasih. Silakan, Pak. Ya. Ya. Bapak Ibu sekalian, kelas Maya di portal Rumah Belajar memang untuk saat ini masih mengalami beberapa kendala ya, khususnya masalah jaringan. Harus butuh jaringan yang benar-benar baik. Ketika kami kemarin sosialisasi dan mendaftarkan langsung sekolah guru, akun guru dan siswa, di situ banyak kendala. Mesin pencarinya atau portal Rumah Belajarnya sering dia mutar-mutar bolak-balik begitu ya. Salah satu memang harus ketika kita mendaftarkan siswa, guru, dan akun sekolah penyelenggara, kita usahakanlah kita berada di daerah yang signalnya bagus. Itu yang pertama ya. Kemudian kita usahakan ketika kita mendaftar akun sekolah, guru, dan siswa, semua guru berada di tempat pada saat itu juga, supaya operator sekolah dan guru bisa saling bertanya tentang apa dan bagaimana nanti ketika mereka memanfaatkan kelas Maya tersebut. Nah, kita sebagai guru sekarang ya sangat memerlukan sekali video-video pembelajaran atau materi pembelajaran yang bisa kita gunakan untuk menunjang pembelajaran jarak jauh. Kita bisa memanfaatkan beberapa fitur-fitur yang ada ya, atau aplikasi. Tidak salah kita menggunakan Google Classroom ataupun Kipin School atau kelas Maya. Yang penting satu tujuannya adalah untuk kemajuan siswa-siswi kita ya, untuk kemajuan bangsa kita, nah negara kita, Indonesia tercinta. Saya rasa itu kesimpulan yang bisa saya berikan siang hari ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk Pak Sudung. Terima kasih untuk Ibu host. Salam Rumah Belajar dari saya. Baik, terima kasih sekali Pak Patar yang sudah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Semoga pendidikan kita semakin maju ke depannya lewat karya dan perjuangan kita, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu sekalian, narasumber kita selanjutnya adalah Ibu Linggawati dari Sumatera Selatan. Beliau mengabdi di SMA Negeri 4 Prabu Mulih, Provinsi Sumatera Selatan, mengajar ekonomi. Baik, Ibu Linggawati, untuk mempersingkat waktu dan kesempatan kami berikan kepada Ibu Lingga lebih kurang 20 menit. Silakan Ibu Linggawati. Ibu Linggawati. Mungkin terlempar mungkin Pak. Linggawati. Ya, sepertinya Ibu Linggawati terlempar ya. Baik, menunggu Ibu itu untuk join kembali, kita ke narasumber kita yang berikutnya, Ibu Hijrah Fitriani dari Jawa Barat. Ya, jadi kita langsung ke Jawa Barat, mungkin nanti baru balik ke Sumatera lagi, supaya lebih segar. Baik, Ibu Hijrah, Ibu Hijrah ini bekerja di SD Negeri Panyingkiran 1, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Bu ya. Iya.
Jadi mungkin akan banyak menularkan ilmu yang sangat luar biasa dari Jawa Barat ke Sumatera. Baik, waktu dan kesempatan kami persilakan kepada Ibu Hijrah. Silakan, Bu. Silakan Ibu Hijrah. Ya, terima kasih kepada Bapak Sudung yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi. Perkenalkan, nama saya Hijrah Fitriani. Saya dari SRB Provinsi Jawa Barat. Saya mengajar di SDN Panyingkiran 1, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang. Ya. Nah, Bapak Ibu, sekarang saya akan memberikan materi tentang pemanfaatan portal rumah belajar di masa pandemi COVID-19. Nah, Bapak Ibu, pada masa pandemi COVID-19 ini, kemungkinan kita, kalau daring itu biasanya garing ya. Nah, sekarang Kemdikbud meluncurkan sebuah portal yang namanya portal rumah belajar. Insya Allah dengan portal rumah belajar ini, kita mengajarnya tidak garing lagi ya. Daringnya itu tidak garing lagi. Karena dalam portal rumah belajar itu banyak fitur-fitur yang bisa kita akses ya. Nah, portalnya seperti apa? Nah, seperti ini. Bapak Ibu nanti bisa mengakses ini dalam browser. Nanti tampilannya seperti ini. Bisa di mana saja browsernya. Langsung saja diketik di Google Chrome atau di yang lainnya. Kenapa sih kita harus portal rumah belajar? Apa sih portal rumah belajar itu? Nah, portal rumah belajar itu adalah portal pembelajaran yang menyediakan bahan belajar serta fasilitas komunikasi yang mendukung interaksi antar komunitas. Jadi Kemdikbud ini sudah meluncurkan portal rumah belajar dari berapa tahun yang lalu ya. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang sudah paham, ada juga yang masih asing. Apa itu portal rumah belajar? Mungkin Bapak dan Ibu hanya tahu dan bisa mengakses portal yang lainnya. Nah, Kemdikbud ini meluncurkan portal rumah belajar. Apalagi sekarang Kemdikbud itu sudah memberikan kuota gratis sebanyak 35 giga ya untuk guru, untuk siswa, baik PAUD, TK, SD, SMP, SMA. Alhamdulillah itu bisa mengakses ini secara gratis ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya bagaimana untuk menggunakan portal rumah belajar? Nah, tadi Pak Patar sudah menjelaskan bahwa yang pertama itu kita harus login dulu. Kalau misalnya untuk lebih praktis dan misalnya takutnya kesulitan kan, kalau kelas maya itu seringkali kesulitan ya dalam menginput siswa atau misalnya sekolahnya sebagai penyelenggara atau gurunya. Nah, kami juga dari Kemdikbud memberikan kemudahan dengan cara mengetikkan portal rumah belajar di browsernya ya. Boleh di Google Chrome, di Mozilla, di Opera, dan yang lainnya. Nah, cara ketik portal rumah belajar. Nah, setelah itu Bapak Ibu atau siswa-siswinya boleh login juga ya. Tapi kalau di sini di browser ini tidak login pun tidak jadi masalah. Jadi langsung gitu ya. Yang selanjutnya ini kalau misalnya ingin login ya. Kalau login yang sudah punya user dan password langsung login saja.
Nah, kalau misalnya belum punya nih akunnya, nah di sini tadi seperti Pak Patar jelaskan ya, bagi sekolah mendaftar baru dulu, bagi siswa, bagi umum juga bisa. Nah, selanjutnya dalam portal Rumah Belajar itu ada beberapa fitur. Ada fitur utama, ada fitur pendukung. Nah, fitur utama itu apa saja? Ada kelas digital, ada sumber belajar, ada bank soal, laboratorium maya. Dan fitur pendukungnya juga ada peta budaya, ada buku sekolah elektronik, karya bahasa dan sastra, pengembangan keprofesian berkelanjutan, dan yang lainnya. Bisa Bapak Ibu lihat ya di screen saya ya. Nah, selanjutnya ada sumber belajar lainnya, yaitu radio edukasi, TV edukasi, suara edukasi, dan yang lainnya. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu kesulitan ya untuk membuat akun, tadi saya sudah jelaskan bahwa mudah saja. Langsung saja ini kalau Bapak Ibu langsung ketik di browsernya portal Rumah Belajar, langsung klik saja misalnya sumber belajar. Klik. Maka di situ akan ada video-video pembelajaran. Di laboratorium maya pun seperti itu. Nah, di TV edukasi juga seperti itu. Tinggal klik saja. Nanti anak-anaknya tinggal menonton. Kita share linknya. Misalnya kita dari sumber belajar. Kita klik, nanti ada videonya. Kalau misalnya siswa-siswinya kesulitan nih, kesulitan untuk masuk ke fitur ini, kita bantu, kita share. Nah, itulah manfaatnya dari portal Rumah Belajar ini, sangat memudahkan guru dengan siswanya dalam media sosial. Nah, inilah pembelajaran melalui media sosial berintegrasi portal Rumah Belajar. Itulah manfaatnya portal Rumah Belajar yang bisa kita share melalui media sosial. Media sosialnya seperti apa? Boleh ke WhatsApp. Kan biasanya kalau kita menggunakan media sosial itu ke siswa hanya sebatas WhatsApp. Nah, biasanya guru-guru hanya misalnya say hi. Hai anak-anak, baca ya halaman 1 sampai 2. Ini loh soalnya, kerjakan ya, fotokan kepada ibu. Nah, dengan portal Rumah Belajar, kita bisa mengakses video-video tersebut. Dan kita share kepada anak-anak. Atau anak-anak pun dibantu orang tuanya. Coba misalnya share ya ke grup. Anak-anak, tolong sekarang buka atau ketik di browsernya, di Google Chrome-nya, portal Rumah Belajar. Kalian klik sumber belajar. Nah, kalian tonton ya video materi ini misalnya. Nah, kalau sudah menonton, Ibu beri pertanyaan. Pertanyaan itu boleh Bapak Ibu melalui Google Form, boleh melalui kuisis juga, boleh diketik juga di WA, itu lebih simpel, boleh banget. Nah, kenapa sih harus media sosial? Karena media sosial itu medianya publik yang menjadi primadona bagi masyarakat banyak ya. Bapak Ibu di sini juga pasti menggunakan media sosial ini untuk interaksi, berkolaborasi, berbagi dengan yang lainnya. Berbagi untuk siswa, untuk guru, untuk yang lainnya. Bagi masyarakat umum pun bisa kan ya. Nah, inilah saya menggunakan portal Rumah Belajar melalui WhatsApp. WhatsApp-nya WhatsApp grup ya. Bapak Ibu juga kan pasti sudah paham ini ya. Sudah memiliki WhatsApp grup di sekolahnya.
Nah, kita share saja ke grup ini. Ayo anak-anak, buka portal rumah belajarnya, gitu ya. Terus ditonton videonya. Nah, ini anak-anak saya yang sudah di sekolah saya, yang sudah memanfaatkan portal rumah belajar. Dan orang tuanya pun biasanya saya memberikan tugas kepada orang tuanya, coba dong Bu, sebelum anak-anaknya tidur, kasih dulu pengantar tidur dari radio edukasi. Radio edukasi itu kalau menurut saya bisa menge-share tentang pendidikan karakter. Jadi nanti siswanya itu dibacakan kayak dongeng dari radio edukasi, terus itu dijadikan cerminan bagi siswanya, orang tua misalnya mengakses radio edukasi, terus diperdengarkan kepada putra-putrinya di rumah sebelum tidur dan diceritakan apa sih amanat dari cerita radio edukasi yang diperdengarkan tadi gitu. Terus selanjutnya besoknya biasanya saya menanyakan tuh kepada anak melalui Zoom. Anak-anak, malam tadi kalian mendengarkan radio edukasi tidak? Apa sih yang kalian dengar? Apakah mama kalian memberikan video atau misalnya memperlihatkan kepada kalian tentang video-video dari TV edukasi atau radio edukasi? Itu kebanyakan di TV dan radio edukasi itu kebanyakan tentang pendidikan karakter, ya. Kalau misalnya tentang pembelajaran adanya di Sumber Belajar, tapi ada juga sebagian pembelajaran itu diterangkannya melalui TV edukasi ada juga. Kalau radio edukasi itu biasanya berupa dongeng-dongeng, cerita-cerita seperti itu. Nah, Bapak Ibu nanti putra-putrinya setelah menonton TV atau mendengarkan radio edukasi didokumentasikan, jangan lupa didokumentasikan. Nanti biar anak-anaknya bangga dan kita upload tuh di media sosial sebagai kenang-kenangan di masa yang akan datang ya, Bapak Ibu. Sekian pemaparan dari saya. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya dan Bapak Ibu bisa mensosialisasikan portal rumah belajar ini kepada siapapun ya. Ya Bapak Sudung, mungkin seperti itu pemaparan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali Bu Hijrah. Mendengar suara Ibu menjelaskan ini, saya jadi rindu jadi anak SD lagi nih, sepertinya. Iya Pak. Dijelaskan dengan sangat gamblang ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian, kalau ada pertanyaan, saran atau komentar mengenai apa yang disampaikan oleh Ibu Hijrah hari ini, silakan dituangkan di chat atau mengangkat tangan atau raise hand di kolom chat. Terima kasih Bapak Ibu. Atau apakah mungkin semua sudah terlalu jelas ya Bu ya? Jadi tidak ada yang ingin bertanya ya? Iya, mudah-mudahan tidak kebingungan ya dengan portal rumah belajar ini. Dan semakin semarak ini portal rumah belajar kita ini kan sosialisasikan ya. Ya, bisa bertanya Bu. Boleh, boleh. Saya setuju dengan ya, Bu ini... Hijrah. Oh ya, sorry. Iya, boleh. Baik Bu, ya silakan Bu Ruth, nggak apa-apa ya, silakan. Kamu semangat ini Pak. Iya, semangat, semangat, memang semangat. Nggak apa-apa. Enggak. Sama seperti yang disampaikan Bu Patar. Enggak Pak, itu dilema saya mungkin.
Karena pada saat sosialisasi, kadang kan kita menjumpai ibu-ibu ya Pak ya. Betul. Yang ibu-ibu yang mungkin mereka tidak punya laptop gitu, yang mereka punya adalah HP gitu. Jadi ketika kita mau seperti kemarin lah, saya kebetulan sosialisasi saya tidak, saya menjumpai guru-guru yang kami di rumah sekolah kami itu kan satu guru itu satu kali masuk rumah sekolah. Jadi saya sosialisasinya hampir setiap hari di jam piket mereka. Jadi kadang ada guru yang tidak membawa laptop. Nah, ketika yang seperti Bu Izra sampaikan tadi, kita boleh menggunakan fitur ketik fitur rumah belajarnya. Kadang konten yang di situ tidak semua bisa dibuka, Bu. Jadi ketika kita sosialisasi malah, loh ini kok nggak ada, katanya gitu. Misalnya contohnya saya bilang, coba cari di sumber belajar, atau coba klik ini gitu. Malahan kalau dari itu gimana ya, apakah permasalahannya cuma di saya, ataukah memang di daerah saya kurang jaringan makanya tidak terbuka, atau memang bagaimana, apakah memang harus membukanya itu harus melalui laptop gitu. Kadang kan kalau kita sosialisasi kan kadang mereka tidak semua membawa laptop. Yang ada di tangan mereka itu adalah Android gitu. Jadi ketika kita membuka portal rumah belajar, sepertinya apa ya, kita sosialisasinya nggak klop gitu, nggak seperti yang kita inginkan karena tidak semua konten yang mau kita buka itu bisa terbuka. Kira-kira gimana Bu solusinya? Mana tahu Ibu pernah mengalami hal yang sama dengan kami. Oh, mungkin ada solusi dari Ibu buat permasalahan ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Ruth Deborah. Alhamdulillah Ibu sangat luar biasa ya. Udah mensosialisasikan portal rumah belajar ini dengan sangat baik gitu ya. Tanpa ini ya, pokoknya sangat semangat banget gitu ya. Nah, di portal rumah belajar ini, kalau yang saya biasa lakukan, alhamdulillah kalau di sini ya bisa kebuka itu yang sumber belajar dan baik di laptop maupun di HP. Kemungkinan itu Bu itunya apa? Signalnya mungkin ya. Di saya ini barusan ini dibuka ya Bu. Ini alhamdulillah bisa terbuka. Berarti sinyal dari sana kurang kuat ya Bu. Iya, kadang kita misalnya contohnya tadi Bu, baru tadilah dia belajar PPKN, terus kemudian dia mau saya arahkan dia ke fitur sumber belajar, terus kan di situ ada pilihan kelas berapa gitu kan Bu. Nah, ketika diklik kelasnya kelas 10, itu tidak keluar gitu, bahannya tidak keluar gitu. Oh iya Bu, jadi kemungkinan sinyal ya di Ibu kurang kuat. Boleh tahu pakai Telkomsel atau yang lainnya ya Bu? Telkomsel. Oh, kok Telkomsel biasanya kuat ya. Atau misalnya Pak ada WiFi nggak di sekolahnya Bu? Kalau di rumah sekolah ada WiFi. Biasanya kalau WiFi itu kuat Bu. Nah, kemungkinan itu kendala jaringan ya Bu ya? Bisa jadi. Mungkin kendala jaringan, mudah-mudahan ke depannya Ibu nggak ada kendala. Kalau misalnya Ibu ada kendala seperti itu, Ibu itu saja dulu prepare dulu sebelumnya Bu. Kalau sebelum sosialisasi Ibu prepare dulu dari rumah. Nah Ibu itu dulu share dulu atau copy linknya dulu biar yang nanti kesulitan di sekolahnya ketika sosialisasi. Nah, Ibu punya solusinya. Bapak Ibu, misalnya bagi yang belum bisa mengakses portal rumah belajar dan fitur-fiturnya, saya share ya linknya. Nah, itulah pentingnya berbagi yang terintegrasi melalui media sosial.
Jadi ada kendala, langsung kita action. Gimana nih solusinya, gitu Bu. Ya, gimana Bu? Mudah-mudahan Ibu tetap semangat ya, walaupun banyak kendala. Pasti di lapangan itu banyak kendala banget Bu, masalah jaringan. Masalah jaringan lah, masalah IT-nya, masalah IT tuh Bu. Masalah IT Bapak Ibu gurunya pasti ada yang terkendala seperti itu ya Bu ya. Tetap semangat Bu. Ya. Baik, terima kasih kepada Ibu Hijrah yang sudah memberikan jawaban atas pertanyaan Ibu Ruth Deborah. Mungkin boleh menambahkan ya Bu Ruth ya. Sebelumnya sepertinya pernah dibahas di grup ya. Itu karena Bu Lydia Ardian sepertinya yang bertanya ketika beliau sosialisasi menggunakan ponsel ya. Karena kan seperti yang disampaikan oleh Bu Ruth Deborah tadi, pada umumnya kan Bapak Ibu guru lebih simpel untuk menggunakan handphone ya. Jadi ketika kita sosialisasi dengan menggunakan handphone, banyak fitur yang atau materi yang tidak ada di dalamnya, kan gitu ya Bu ya. Ketika kita buka, tidak ada gitu. Padahal kita kan mau sosialisasi, tapi kok nggak ada, kan kita jadi bingung gitu loh. Nah, itu kemarin ada yang bahas di grup, sepertinya katanya setelah semakin lama kita menggunakan aplikasi ini, dia akan semakin banyak terbuka, kira-kira seperti itu Bu Deborah. Itu yang saya baca di grup. Jadi mungkin waktu kita pertama kali buka kan tidak semua langsung bisa kita akses, mungkin seperti itu. Itu mungkin tambahannya Bu. Saya pikir tadi kan Pak, karena bersangkut paut dengan materi Pak Patar tadi, apakah karena kami belum terdaftar sebagai penyelenggara atau mungkin apakah ada hubungannya begitu tadi maksud saya gitu? Oh tidak Bu, itu mah tidak ada hubungannya ya? Iya, kalau tidak. Mungkin seperti itu Bu, nanti kalau Ibu sering-sering menggunakan akan semakin banyak konten yang bisa dibuka. Itu harapan kita Bu. Mungkin itu menjadi apa ya, dilema atau kesulitan-kesulitan bagi kita SRB untuk sosialisasi ya Bapak Ibu. Mungkin nanti apa yang dihadapi Bu Ruth Deborah ini menjadi pelajaran bagi kita ketika sosialisasi. Oke, baik Bu Ruth Deborah, terima kasih sudah bertanya mengenai hal ini. Baik Bapak Ibu, ada lagi yang ingin bertanya kepada Ibu Hijrah? Baik, kalau tidak ada lagi Bapak Ibu kami ingatkan untuk tetap mengisi link absen ya, sudah ada di room di kolom chat ya Bapak Ibu, jangan lupa untuk mengisi absennya. Baik, Ibu Hijrah, terima kasih sekali sudah memberikan ilmu yang sangat luar biasa kepada kita guru-guru Indonesia. Mudah-mudahan apa yang Ibu berikan menjadi berkat bagi kita, bagi pendidikan Indonesia. Untuk menutup sesi Ibu, kami persilakan kepada Ibu Hijrah untuk memberikan rangkuman atau penutup. Silakan Ibu Hijrah. Ya, Bapak Ibu yang hebat, Bapak Ibu seluruh Indonesia, terima kasih sudah mengikuti kegiatan kami kali ini. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya untuk mengenal lebih jauh tentang saya. Boleh ini media sosial saya ya. Facebooknya Hijrah Fitriani dan Instagramnya juga hijrah.fitriani. YouTube-nya juga jangan lupa ya mampir nih di YouTube saya. Dan di blog saya ya, guruinspiratifhijrah.blogspot.com ya. Nah, Bapak Ibu, pesan dari saya, teruslah berbagi, berbagilah sepanjang hayat. Semoga menjadi ladang amal ibadah bagi kita semua, baik di dunia maupun di akhirat. Sekian dan terima kasih. Belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Merdeka belajarnya, rumah belajar portalnya, majulah Indonesia. Terima kasih Pak Sudung. Baik, Ibu, semangat sekali ya. Terima kasih kepada Ibu Hijrah yang sudah menularkan semangat dari
Jawa Barat ke Sumatera hari ini. Baik Bapak Ibu, untuk narasumber kita yang ketiga itu Bu Endang. Sebelumnya seharusnya beliau menjadi pembicara yang kedua, tapi karena beliau tadi terlempar dan sepertinya tidak bisa login menggunakan laptop. Nah, sekarang sudah bisa Pak, alhamdulillah. Baik Bu, Ibu Lingga, apakah sudah ada di room? Ya, saya sudah ada di room dan udah bisa kalau mau share screen saya, Pak. Ibu sendiri yang share screen atau saya? Saya udah bisa. Nah, tapi nanti kalau nggak bisa baru bisa. Yang ini. Oke, baik, baik Bu. Baik Bapak Ibu sekalian, Ibu Lingga ini datang dari Sumatera Selatan. Beliau akan membawakan materi, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, bagi pendidikan dan karya kita untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Untuk mempersingkat waktu kepada Ibu Lingga, langsung saja kami serahkan waktu dan kesempatan. Silakan Bu Lingga. Terima kasih Pak Sudung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat siang Bapak dan Ibu guru hebat yang sudah hadir di sini. Sebelumnya saya minta maaf tadi karena gangguan sinyal, saya terlempar, terus komputernya juga ngehang. Karena kebetulan jam 10 tadi saya tampil webinar, masih kondisi convert. Jadi mungkin berat ininya laptopnya untuk jalan. Jadi langsung saja perkenalkan, nama saya Linggawati. Saya bertugas di SMA Negeri 4 Prabu Muli, Sumatera Selatan. Sehari-hari saya mengajar mata pelajaran ekonomi. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi inovasi yang bisa kita lakukan dengan memanfaatkan fitur sumber belajar yang kita jadikan kuis menggunakan bantuan website Edpuzzle. Saya izin share screen ya, Bapak Ibu. Silakan, Bu. Masih belum tampil ya? Belum ada Bu, belum mau tampil Bu. Sudah muncul Pak ya? Belum juga Bu. Masih belum. Mungkin di sini gangguan sinyal karena hujan di sini Pak. Baik, saya ambil alih aja Bu ya untuk share screen ya, biar Ibu tinggal menjelaskan aja ya. Sekarang belum masuk juga? Karena Sudah. sudah tampil. Sudah. Oh, Silakan, sudah Bu. Sudah. Oke ya. Di sini saya akan memaparkan bagaimana memanfaatkan fitur sumber belajar untuk menjadikannya sebagai kuis. Nah, yang pertama kita tentunya sudah tahu bahwa di rumah belajar ada fitur utama, salah satunya yaitu fitur sumber belajar. Dalam fitur ini disajikan materi ajar bagi siswa dan guru yang isinya sesuai dengan kurikulum. Biasanya disajikan secara terstruktur dengan tampilan yang menarik, bisa berupa gambar, video, animasi, simulasi, evaluasi, maupun permainan. Nah, yang saya gunakan video di sini adalah fitur sumber belajar yang dalam bentuk video pembelajaran. Jadi nanti Bapak dan Ibu masuk ke websitenya Rumah Belajar, pilih fitur utamanya, fitur sumber belajar, nanti bisa memilih konten yang mau kita ambil, pilih jenjangnya, pilih kelasnya, kemudian pilih materinya. Nah, berikutnya saya jelaskan dulu apa sih Edpuzzle itu. Edpuzzle ini adalah sebuah website yang bisa digunakan guru maupun siswa, yang di dalamnya guru bisa memilih video, kemudian video tersebut bisa diedit,
bisa dipotong. Kemudian bisa juga kita tambahkan rekaman suara, semisalnya kita ingin menjelaskan lebih dalam. Kemudian juga bisa ditambahkan pertanyaan. Nah, disinilah maksud saya mengapa saya sebut bisa dijadikan sebagai kuis. Jadi ketika kita memberikan video pembelajaran kepada siswa, siswa itu tidak hanya sekedar menonton videonya, tapi kita juga bisa lihat apakah siswanya menonton video pembelajaran tersebut sampai habis, kemudian apakah siswa tersebut paham isi dari video pembelajaran yang kita berikan itu dari pertanyaan yang kita selipkan dalam video pembelajaran tersebut. Nah, sekarang bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama yang tentu tadi seperti saya katakan, kita harus mengunduh dulu video pembelajaran yang akan kita jadikan kuis. Misalnya saya mengajar ekonomi, tentunya maka saya masuk ke sumber belajar, kemudian pilih jenjangnya, jenjang SMA, jenjang kelas 10 misalnya. Kemudian misalnya saya mau ambil materi permintaan dan penawaran. Kalau sudah masuk ke situ, video yang mana yang mau kita ambil itu bisa di-download. Setelah di-download dan disimpan di PC kita, maka kita lanjut masuk ke website Edpuzzle dengan mengetikkan edpuzzle.com. Nah, di situ nanti ada pilihan sign up. Nah, kita klik sign up. Nah, kita mulai bisa mengoperasikan Edpuzzle. Kita masuk dulu, karena kita sebagai guru, maka kita pilih I'm a teacher. Diklik, maka kita masuk dalam akun kita sebagai guru. Nah, untuk mendaftarkan diri kita, mempunyai akun Edpuzzle, kita bisa menggunakan Gmail kita. Jadi langsung klik login with Google, atau kalau kita tidak punya akun Google, bisa masuk menggunakan sign up with Edpuzzle. Jadi kita buat akun Edpuzzle tersendiri di luar akun Gmail kita. Kenapa lebih disarankan masuknya menggunakan akun Gmail? Karena kalau kita masuk menggunakan akun Gmail dan dalam pembelajaran sehari-hari, misalnya Bapak dan Ibu menggunakan Google Classroom, ketika kita memberikan tugas, dia langsung link ke Google Classroom-nya. Itu kalau kita menggunakan Google Classroom. Tapi kalau kita menggunakan Classmaya misalnya, maka kita jangan loginnya menggunakan Google, tapi kita buat sendiri akun kita di Edpuzzle-nya dengan sign up with Edpuzzle. Nah, kemudian kalau kita mau membuat akun di Edpuzzle, kita isi itu di kotaknya itu mau menggunakan password-nya apa. Kemudian klik create my account. Nah, setelah itu muncul pilihan untuk mengisi nama sekolah kita. Kalau di antara teman-teman kita satu sekolahan, belum ada satupun yang pernah mendaftarkan akunnya di Edpuzzle, maka kita harus menambahkan dulu nama sekolah kita di Edpuzzle tersebut. Caranya, Bapak Ibu scroll, kan ketika kita memilih nama sekolah di sini, akan muncul banyak nama sekolah semuanya yang sudah punya akun Edpuzzle itu akan muncul. Nah, kalau nama sekolah kita nggak ada, kita scroll ke paling bawah sekali. Nanti di paling bawah sekali itu ada tempat untuk mengetikkan nama sekolah kita. Kemudian kita pilih add school. Tapi kalau misalnya ada di antara rekan kita yang sudah pernah mendaftarkan sekolah kita di Edpuzzle, kita tinggal klik saja di your school name itu, tinggal klik nama sekolah kita, maka dia akan muncul sekolahnya. Berikutnya kita masuk ke akun kita, akun guru kita, langsung masuk. Nah, disinilah kita bisa memasukkan konten kita untuk dijadikan video. Ini tampilannya ya, ini tampilan kita, tampilan akun kita sebagai guru. Itu yang muncul di trending in order, itu adalah video pembelajaran orang lain, yang sering digunakan. Jadi dia prinsipnya Edpuzzle ini hampir sama seperti Quizizz ya. Jadi kita bisa menggunakan konten punya orang lain. Misalnya Pak Sudung punya konten tentang materi permintaan yang sudah dibuat, kita bisa menggunakan. Tapi kalau kita nggak mau, kita bisa buat sendiri dengan cara mengklik My Content. Nah, itu yang saya lingkari merah itu ya, diklik My Content. Nah, video pembelajaran yang kita sudah unduh dari sumber belajar tadi, itu bisa kita tambahkan dengan cara mengklik Add Content yang berwarna biru itu ya. Nah, kita klik Add Content, maka video pembelajaran tersebut akan masuk ke akan masuk ke akun Edpuzzle kita.
Kalau sudah masuk, sudah berhasil, dia akan muncul seperti di kotak ada 3 gambar video itu video yang sudah jadi konten kita. Nah, bagaimana caranya mengeditnya? Maka seperti ini. Misalnya kita tidak punya video yang kita unduh ya, kita juga bisa menggunakan link YouTube. Misalnya ada materi yang sesuai di YouTube yang mau kita pakai juga bisa, kita tinggal masukkan linknya. Nah, ini cara untuk mengedit video pembelajaran yang sudah kita jadikan konten. Nah, klik edit. Pertama misalnya di situ ada 3 video, arahkan kursornya ke bawah kotak video yang mau kita pilih. Di bawah kanan video itu ada pilihan untuk memunculkan menu edit. Kita klik edit. Maka akan muncul pilihan seperti ini. Di situ ada cut, ya, ada voice note, ada question. Nah, cut ini fungsinya, tombol cut ini adalah kita bisa memotong durasi video pembelajaran yang mau kita kasihkan ke anak didik. Misalnya video pembelajaran yang kita unduh itu durasinya 15 menit. Kita mau ambil bagian dalam satu pertemuan itu 5 menit saja dari video tersebut, maka bisa kita cut bagian mana saja yang kita mau jadikan kuis. Nah, selain ada untuk memotong video, kita juga bisa memberikan voice note, pesan suara, misalnya kita rasa dalam video itu masih ada pemaparan yang masih belum jelas, bisa kita tambahkan penjelasan dengan menjelaskan dengan suara kita. Itu bisa ditambahkan. Kemudian juga kita bisa tambahkan pertanyaan di klik question-nya itu. Pertanyaannya di sini bisa dalam bentuk multiple choice, ya, bisa dalam bentuk pilihan ganda, bisa juga dalam bentuk pertanyaan terbuka. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di bawah gambar video tersebut, ada titik-titik 4 itu menunjukkan pertanyaan-pertanyaan yang kita selipkan dalam video tersebut. Jadi ketika anak masuk ke akun Edpuzzle-nya, kemudian dia memutar video pembelajaran tersebut, pada setiap titik durasinya itu, video pembelajarannya akan terhenti dan pertanyaan dari gurunya akan muncul di situ. Jadi dia harus menjawab dulu pertanyaannya, baru dia bisa melanjutkan menonton video pembelajarannya. Nah, kalau sudah selesai, diklik finish, maka kita tinggal mengirimkan tugasnya ke siswa. Kalau menggunakan akun Gmail dan kita dalam pembelajaran sehari-hari menggunakan Google Classroom, kita tinggal klik assign, ya. Tinggal klik assign. Jadi pilihan kelas yang ada di Google Classroom kita itu akan langsung muncul otomatis. Kita tinggal klik mau dikasih ke kelas mana. Tapi kalau tidak ada, misalnya Bapak dan Ibu tidak menggunakan Google Classroom, Bapak dan Ibu bisa menggunakan add new class. Jadi bikin kelas sendiri. Bikin kelas sendiri, kemudian bisa diambil linknya bisa dibagikan ke siswa, misalnya melalui WA group. Jadi siswanya juga bisa langsung masuk menggunakan link yang dibagikan gurunya. Maka dia akan langsung terkelompok sendiri sesuai dengan kelasnya. Nah, seperti itu proses membuat video pembelajaran menjadi sebuah konten di Edpuzzle. Setelah siswanya masuk, diundang dan dibagikan tugasnya, maka siswa sama seperti kita tadi prosesnya, dia akan login dengan menggunakan akun murid, dengan mengklik I'm student. Dan prosesnya akan sama, dia langsung membuka kelasnya, akan langsung muncul konten yang kita tugaskan. Jadi dia tinggal menonton video pembelajarannya dan mengerjakan kuis yang kita berikan. Itu kelebihannya. Jadi nanti di akun kita, guru, kita bisa lihat satu-satu siswanya. Misalnya si A, berapa menit dia nonton video pembelajaran, misalnya dari 5 menit ini, dia nonton sampai habis enggak? Misalnya si B, misalnya nontonnya cuma 1 menit. Atau si C tidak dibuka sama sekali video pembelajarannya. Itu semua akan terlihat statistiknya Bapak dan Ibu. Dan misalnya dia menyelesaikan, jawabannya pun akan terekam di akun kita sebagai guru. Seperti itulah yang ingin saya bagikan, materi mengenai bagaimana menjadikan fitur sumber belajar untuk dijadikan sebagai kuis. Terima kasih Pak Sudung, saya kembalikan kepada Bapak Moderator.
Bapak mic-nya masih mati, Pak. Baik, terima kasih Bu Lingga. Dengan perjuangan keluar masuk room ini, rupanya Ibu mempersiapkan yang terbaik ya. Mungkin Bapak Ibu ini adalah istilah baru atau hal baru bagi kita Bapak Ibu. Dan sepertinya kalau untuk mau mempraktekkan langsung kan akan lebih baik kalau kita langsung praktek gitu ya. Soalnya kalau dijelasin seperti ini kan kita pasti cenderung untuk bingung kan gitu ya. Nah, untuk materi Ibu Lingga itu udah di-share tadi di grup, jadi Bapak Ibu boleh langsung ambil. Kemudian barangkali dicoba-coba digunakan. Nanti kalau misalnya ada kendala, Ibu Lingga harus siap-siap untuk dimintai tanggung jawab ya. Siap, Pak. Untuk menjelaskan kepada rekan-rekan guru. Baik Bapak Ibu, kalau ada yang ingin bertanya, silakan langsung di kolom chat aja atau silakan mengangkat tangan atau raise hand. Silakan Bapak Ibu. Ya, halo Pak Sudung. Silakan Pak Patar. Ya, kalau tidak ada yang bertanya, boleh saya bertanya ya. Sangat boleh Pak. Ya, untuk Ibu Linggawati, ini saya baru pertama ya dengar kuis apa tadi namanya Bu? Puzzle. Puzzle ya, puzzle. Menarik kayaknya karena bisa kita edit video orang ya, istilahnya video orang lain kita edit, kita bisa tambahkan materi kita bisa tambahkan soal kita. Nah, yang mau saya tanyakan, apakah kuis Edmodo ini bisa kita, setelah kita edit ya video di Edmodo itu, bisa kita masukkan ke Google Classroom satu ya? Apakah bisa kita linkkan ke Google Classroom video yang sudah kita edit tadi? Kemudian yang kedua, apakah video yang sudah kita edit di kuis Edmodo itu tidak melanggar semacam hak cipta dari yang membuat video itu kah atau bagaimana? Karena kan kita mengacak-acak video orang lain istilahnya. Apakah itu tidak melanggar? Begitu kira-kira pertanyaan saya, Bu Lingga. Baik, terima kasih Pak Patar atas pertanyaannya. Puzzle ya Pak ya? Puzzle ya. Ya, Puzzle. Baik, Ibu Lingga, silakan langsung ditanggapi saja pertanyaan dari Pak Patar. Baik, terima kasih Pak Patar. Yang pertama terkait mengenai apakah video yang pembelajaran kita edit itu bisa dibagikan di Google Classroom, sangat bisa Pak, karena dia otomatis terlihat. Jadi pas kita ngeklik mau ngirim tugaskan ya atau assign itu, dia langsung muncul pilihan kelasnya, itu langsung muncul pilihan kelas yang ada di Google Classroom kita Pak. Otomatis dia. Ya. Jadi langsung nggak perlu kita nginvite anaknya, nggak perlu anaknya masuk dulu ke akun yang kita buat, dia otomatis langsung masuk ke Google Classroom. Iya. Menugaskan. Berarti udah tersinkron dengan Google Classroom kita, begitu ya? Udah tersinkron. Iya, itu kalau kita daftar puzzle-nya pakai akun Gmail, Pak. Oh iya, gitu ya. Kalau di awal kita masuk pakai Gmail, dia langsung otomatis. Tapi kalau kita masuk akun kuis tadi, nggak masuk otomatis ya? Nggak langsung otomatis dia. Ya kalau oke. Dan itu pun akun Gmail yang kita pakai untuk Google Classroom, Pak ya. Oh iya, oke. Jadi akun Gmail-nya bukan yang kita pakai untuk Google Classroom juga nggak bisa dia. Terus yang kedua, masalah apakah tidak melanggar hak cipta, dia yang kita edit ini tidak bisa kita download, Pak. Jadi dia tersimpan, kontennya itu tersimpan di Edpuzzle. Jadi mungkin Edpuzzle misalnya dengan YouTube, dia sudah ada ada kerjasama mungkin Pak ya, jadi
tidak kita download, bisa di-download, bisa dibagikan videonya itu terus tersiar di YouTube lagi yang sudah kita cek itu enggak, Pak. Oke. Jadi terbatas di Edpuzzle itulah, di websitenya Edpuzzle itulah tersimpan editan kita, video yang kita edit. Seperti itu dia, Pak. Jadi kita nggak bisa download apa yang sudah kita edit. Jadi menjalankannya hanya bisa menggunakan Edpuzzle itu baru bisa jalan. Seperti itu, Pak. Ya, terima kasih Bu Linggawati. Ya. Baik, terima kasih Bu Linggawati yang sudah menjelaskan mengenai Edpuzzle. Baik Bapak Ibu, kalau misalnya masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu mengenai Edpuzzle, ya masih sangat dimungkinkan. Di sini ada saran mungkin dari Bu Anissa ya, Anissa Pertiwi. Ini mestinya dipraktekkan langsung ya, bisa jadi nanyanya kalau pas praktek ada yang bingung. Nah, jadi memang benar kalau untuk penggunaan aplikasi ya, kalau orang biasanya kan pakai tutorial atau pakai diklat bahkan kan untuk bisa menggunakannya. Nanti untuk Ibu yang ingin mengakses atau ingin memanfaatkan Edpuzzle, kalau misalnya ada sesuatu yang ingin ditanyakan atau ada hambatan, boleh langsung dijapri ke Bu Linggawati mungkin. Materinya sudah bisa diakses di WhatsApp ya. Siap ya Bu Lingga ya? Siap, Pak. Sebenarnya tadi mau ikut juga sambil ditambahkan dengan penjelasan langsung prakteknya. Cuma kebetulan nggak tahu hari ini sinyal saya jelek sekali. Jadi saya mau masuk buka ke web saja susah ini, Pak. Oke, baik. Mungkin nanti pasti masih ada kesempatan kalau kita ingin berbagi, kan masih banyak kesempatan Bapak Ibu ya. Walaupun tanpa pembatik kita tetap bisa berbagi ya Bapak Ibu. Kira-kira ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Sepertinya kayaknya penjelasannya cukup jelas. Sepertinya 80% sudah mengerti Bu. Kalau saya masih bingung ya. Saya kalau ingin mencobanya pasti nanti dibuka dulu, dicoba-coba. Kalau misalnya saya bingung, baru saya tanya ke Bu Lingga. Mungkin seperti itu nanti. Baik Bapak Ibu, kalau misalnya tidak ada lagi yang ingin ditanyakan mengenai materi kita hari ini, kami persilakan kepada Ibu Linggawati untuk memberikan closing mengenai materi Ibu. Silakan Bu Lingga. Baik, terima kasih Pak Sugeng. Saya berikan kesimpulan singkat dari materi saya bahwa sumber belajar itu bisa dari mana saja. Nah, kita alhamdulillah bersyukurnya sudah ada yang namanya portal rumah belajar, meskipun dengan segala kekurangannya yang dapat diakses oleh guru maupun siswa secara gratis. Nah, bagaimana cara kita memanfaatkan keberadaan portal rumah belajar ini dapat kita inovasikan, apalagi dalam kondisi masa pembelajaran jarak jauh seperti sekarang. Ya, salah satu bentuk inovasinya adalah menggunakan Edpuzzle, agar jangan sampai siswa kita hanya sekedar kita kasih tugas menonton video pembelajaran, sementara kita tidak tahu, tidak bisa mengukur apakah anak didik kita itu menyerap dari isi dari video pembelajaran yang kita berikan. Demikian Pak Sudung kesimpulan dari saya. Baik, terima kasih Bu Lingga atas rangkuman yang sudah disampaikan. Bapak Ibu sekalian, demikianlah rangkaian acara webinar kita pada sore hari ini. Tentunya sangat banyak manfaat, banyak hal-hal baru yang tentunya sangat berguna untuk kita. Mudah-mudahan bisa kita manfaatkan untuk kemajuan pendidikan di sekolah kita, untuk kompetensi kita, dan untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Bapak Ibu, berhubung karena hari ini musim hujan, saya ingin menyampaikan sebuah pantun ya. Musim hujan beli cabai, hangat datang, dingin pun pergi. Terima kasih Bapak Ibu SRB, tetap semangat untuk berbagi. Baik, foto bersama dulu terima kasih Bapak. Oke, biasanya saya foto foto bersama ya. dulu. Oke, Foto bersama ya. Baik Bapak Ibu dengan gaya tercantik ya.
Kanan. Pakai rumah belajar ya. Bapak Ibu semua silakan membuka videonya. Belum pakai kerudung, Pak. Bentar. Jangan ada yang tertidur ini. Ini tangannya sebelah mana nih Pak Sudung? Kanan atau kiri Pak Kanan. Sudung? Kanan. Sebelah kanan ya. Sebelah kanan ya. Ya. Ibu Nina, Ibu Lingga, ini kok nggak bisa buka videonya, Bu? Iya, satunya pakai HP, Pak. Karena tadi gangguan. Siap-siap ya, Bu. Ya, foto ya. Oke. Oke, Bu. Sukses semua. Baik, untuk menutup kegiatan ini, saya kembalikan kepada Ibu Saprida sebagai host untuk menutup kegiatan kita pada sore hari ini. Semangat untuk berbagi. Silakan Bu Saprida. Terima kasih pada Pak Sudung. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir pada hari ini. Dan terima kasih juga pada Ibu Bapak SRB yang sangat luar biasa dan terlalu semangat saya mendengarnya. Sampai hilang ngantuk saya. Terima kasih semuanya. Semoga ilmu pada sore hari ini sangat berguna untuk kedepannya dan bermanfaat untuk kita semua. Dan hal-hal yang baru banyak yang saya temukan pada sore hari ini. Dan perlu belajar dan belajar lagi. Terima kasih untuk semuanya. Semoga bermanfaat apa yang kita dapat pada hari ini. Terima kasih Pak Sudung, Bu Idria, Ibu Linggawati, Pak Patar. Terima kasih kerjasamanya luar biasa. Terima kasih semuanya pada Bapak Ibu yang hadir pada hari ini. Peserta, saya tutup dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa kolaborasi lagi ya. Ya, pasti Bu. Pasti. Izin live ya. Saya tutup ya. Iya. Oke Bu, silakan lab. Oke, Pak Sudung, mulai hati. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih sudah memfasilitasi dengan roomnya. Baik Pak. Ya, kita tunggu kolaborasi berikutnya. Oke Pak, siap. Bisa nanti saya jadi moderator gantian kita Pak ya. Ya Pak.